Ya, halo selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini gue akan buatkan video tentang tutorial penggunaan HOTS-nya Mirai Asset yang di PC. Jadi tonton sampai selesai. Ini akan menjadi panduan teman-teman semua dalam menggunakan fitur-fitur terbaik yang Mirai Asset miliki di HOTS-nya. Oke, let's go. Oke, ini adalah tampilan basic dari aplikasi HOTS-nya Mirai Asset yang ada di PC. Jadi tampilan awalnya kalau misalkan teman-teman baru buka, setelah download, ini tampilannya blank seperti ini. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang menu-menu fitur-fiturnya, ya, di sini ada banyak fitur yang sudah terbuka nih. Ya, jadi kita bisa langsung buka menu-menunya satu-satu sebelum bahas data lebih detail. Yang pertama itu di sini dulu nih, ada satu, ya di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini tuh maksudnya apa? Ya, ini maksudnya itu kita bisa lihat kalau misalkan kita lagi buka screen satu, screen dua, screen tiga, itu kan misalkan screen satu, saya mau lihat chart misalkan. Nah, ini bisa kita lihat nih chartnya. Terus screen 2, misalkan saya mau bikin mini chart misalkan, ya, mini chart gitu kan. Nah, di sini. Terus screen 3, misalkan saya mau liatin indeks. Nah, ini bisa lihat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah tujuannya untuk screen, pemisahan setiap screen, setiap aplikasinya. Oke, next lanjut. Setelah kita menjelaskan apa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tertampil di layar, saya akan langsung menjelaskan bahwa ini adalah menu-menu yang ada di setiap fiturnya. Ya, yang pertama kita buka adalah menu dari account. Ya, dari account ini banyak sekali fiturnya. Yang pertama ada portofolio. Ya, portofolio itu untuk membahas tentang aset kita, entah itu untuk apa saham yang udah kita beli, terus berapa aset kita, terus juga secara data laporan keuangan. Nah, ada di portofolio. Untuk My Asset sendiri, itu di dalam menunya, itu berisikan data tentang sama seperti portofolio, cuman beda tampilannya aja, ya, seperti itu. Terus ada menu 0811, Fund Transfer, Instruction, and Withdraw. Itu untuk melakukan withdraw dana. Jadi kalau misalkan kita mau tarik cuan nih, ya udah di aplikasinya di sini, ya. Ada Fund Transfer List, itu menu untuk mengetahui list transfer atau list withdraw yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kita orderkan. Financial history itu membahas tentang semua aktivitas account kita. Entah itu kita dapat dividen, entah kita habis deposit, entah kita beli saham, jual saham. Semuanya ada pencatatannya di financial history tersebut. Selanjutnya, old financial history date sama seperti financial history untuk membahas tentang laporan keuangan yang terjadi di akun kita. Inquiry of AC Info 0814 itu adalah menu untuk data informasi account kita. Di sana, di menu 0814 ada data seperti nomor SID kita, nomor rekening investor kita, terus alamat kita. Nah, itu semuanya ada di sini. Inquiry of Trade Confirmation, ini adalah menu untuk menampilkan trade confirmation kalau misalkan tidak dikirim di email. Tapi sebenarnya dikirim di email juga ada, dan di sini pun ada. Inquiry of Monthly Cash and Stock Balance di 0302 ini menginformasikan untuk data keuangan yang ada di akhir bulan ya. Inquiry of Tax Report ini adalah menu untuk data laporan pajak setiap tahun kita lakukan, jadi kita bisa download di sini. Application of Right or Warrant ini kita bisa melakukan penebusan atau apply untuk right warannya ya, seperti itu. Book building IPO. Nah, untuk sementara book building IPO ini belum bisa dilaksanakan kembali karena sedang ada development system. CSR program, jadi kalau misalkan teman-teman punya barang pada saat track issue tuh, biasanya ini teman-teman yang track issue misalkan ada dapat jatah 120 lot. Nah, sorry, satu lembar 20 lot. Nah, teman-teman ternyata di apply semuanya. Nah, nanti 20 lotnya kan susah ditransaksikan. Nah, masukin aja di program CSR, programnya Mirai Aset. Nanti akan dialokasikan dananya untuk amal. Password and PIN change ini untuk merubah PIN dan password teman-teman semua. Itulah fitur-fitur dari menu HOTS yang ada di bagian account. Kita lanjut ke menu quote. Di menu quote ini ada EasyDex.
Ini adalah menu EasyDex. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat apa namanya watchlist kita, bisa langsung transaksi juga. Tinggal pilih emiten apa yang mau kita beli, tinggal kita klik buy. Nah, nanti di sini tinggal masukin PIN, tinggal transaksi aja di harga berapa atau lot berapa. Nah, seperti itu untuk menu EasyDex. Lanjut di quote ada power alarm. Di power alarm adalah fungsinya di sini ya. Kita tinggal setting untuk melakukan setting alarm di emiten-emitennya. Selanjutnya ada stock price. Mungkin ini akan saya lebih jelaskan lebih detail karena ini adalah salah satu menu yang menurut saya sangat penting adanya di dalam HOTS Mirai Asset. Yang pertama apa? Mungkin sahamnya dulu kali ya, jangan Adaro ya. Kita ganti MDKA gitu kan yang lagi naik nih. Nah, di MDKA ini teman-teman bisa lihat ada kode dari S, M, dan D di sini ya. Ini menyimbolkan bahwa MDKA ini masuk ke saham kategori syariah, margin, dan day trade. Seperti itu. Lanjut lagi di sini kita bisa lihat ada harga last, kita bisa lihat frekuensi, volume, value, previous, IEP nanti pada saat mau closing atau opening, ada bid, ada offer, averaging, limit high, high, open, low, semuanya ada di sini. Ini salah satu menu yang lengkap kalau misalkan teman-teman bisa lihat. Ya. Terus juga ada menu dan H itu apa? Nah, kita jelaskan. Ada dan history itu history transaksi. Dan history juga sama history transaksi, tapi itu kita bisa lihat untuk ke bawahnya ya, historinya. Terus ada daily. Daily itu rangkuman transaksi. Newsnya apa? Bisa ada juga info tentang profilnya si emiten MDKA itu seperti apa. Ada financial, teman-teman tinggal bisa baca di laporan keuangan di kuartal 1 tahun 2024, 2023. Nah, itu teman-teman yang suka baca laporan keuangan, data sudah disiapkan. Ada foreign, data transaksi untuk foreign ada juga. Memang untuk hari ini, foreign itu kan tidak ditampilkan di waktu yang sama. Data yang muncul nanti sore setelah close market. Nah, rekomendasi ini berdasarkan sumbernya masing-masing, tinggal dibaca aja. Lanjut ke bagian bawah di sini ada dan juga sama, order juga sama, ada bid, volume, over volume itu bisa dilihat. Broker nanti sore akan terlihat pada saat setelah jam market. Trade book adalah transaksi setiap fraksi harga. Chart ini chart untuk fraksi harga dan ini transaksi salah satu menu yang penting. Di sini kita bisa lihat berapa banyak jumlah volume yang di sini untuk HK. Jadi berapa banyak yang HK, berapa banyak yang HKI ya. Ini adalah rupiahnya 7.007 M ya di sini. Tinggal tambah 0 transactionnya. Terus ada volumenya ada 477.000 untuk yang beli HK dan ada 514.000 yang jual. Seperti itu. Jadi bisa diasumsikan di sini yang jual adalah big money. Jadi sekali enter lebih banyak dibandingkan dengan yang HK karena volumenya secara value ini lebih besar. Nah, itu adalah menu dari stock price. Ini salah satu menu unggulan yang ada di HOTS Mirai Asset. Lanjut, ada 50 interest stock. 50 interest stock itu lebih ke watchlist ya. Watchlist teman-teman semua. Tinggal diperhatikan apa watchlistnya. Nah, ini bisa dilihat langsung sekaligus secara datanya. Kodenya, price-nya, persentase, high, low, bid, fall. Seperti itu ya. Setelah itu lanjut lagi ke screen of all stock. Nah, menampilkan semua emiten beserta listnya. Misalkan LQ45 apa aja, Jakarta Islamic Index apa aja. Nah, itu bisa ditampilkan semuanya. Next, ada menu stock price history. Nah, stock price history itu bisa dilihat dari MDKA. Nah, ini tuh lebih ke value transaksinya setiap hari. Settlement transaksi setiap harinya itu di datanya ada di sini. Jadi detailing transaksinya. Lanjut lagi, di quote itu ada yang namanya stock order detail. Nah, di sini kita bisa tahu ya, di sini kita bisa tahu antrian kita ada di nomor berapa. Ya, seperti itu. Lanjut, di quote ini ada lagi struktur waran price. Nah, ini kalau ada warannya ya, karena di sini kan nggak ada warannya. Lanjut lagi, ada stok di sini banyak sekali menu-menunya ya. Kalau saya jelasin semua sangat memakan waktu dan video ini akan sangat panjang. Saya akan coba jelasin menu-menu yang penting menurut saya ya. Nah, di di quote ini, di menu quote ini menurut saya yang penting itu adalah stock price, terus ada easy broker. Nah, easy broker tuh kita bisa lihat di MDKA ini time frame
misalkan dalam kurun waktu dari mulai Maret sampai sekarang siapa brokernya yang net buy, yaitu ada KI dengan averaging price buy ada di 1367. Ya, itu net volume-nya. Ini menurut saya penting, makanya perlu ditampilkan di bagian awal. Terus di quote juga kita bisa lihat di sini, bisa kita lihat di broker, ya di bagian broker ada broker transaction detail, index member transaction. Nah, ini untuk teman-teman yang bandarmologi bisa lihat data brokernya di sini. Terus ada indeks juga ada indeks composite 2. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman kurang tahu emiten LQ45 itu apa aja sih isinya, ya tinggal diklik nih. Ya, LQ45 itu apa aja isinya, kan tinggal diklik. Nah, daftarnya tuh ada di sini nih. Ya, tinggal teman-teman klik ya. Teman-teman klik di sini ya, kompositnya di sini nanti akan keluar otomatis ya. Lihat semuanya. Gitu teman-teman semua. Ya. Lanjut, masih di quote, ada yang penting lagi di sini cukup, ada foreign, easy foreign. Nah, di sini kita bisa tahu emiten MDKA foreignnya seperti apa untuk inflow dan outflow-nya. Ya, ini juga penting. Lanjut ke menu broker. Nah, di sini broker juga udah kita bahas tadi di menu quote karena di sini ada juga. Indeks juga kita udah bahas, ada indeks komposit. Nah, tadi di quote ada juga. Selanjutnya ada running trade and interest stock. Ya, ada running trade and interest stock. Nah, itu kalau versi saya di running trade and interest stock itu adalah satu menu yang multifungsi. Ya, kenapa multifungsi? Di sini kita bisa lihat banyak data. Data apa? Di sini ketika market running akan terlihat ramai sekali. Ya, marketnya akan ramai sekali. Semua transaksi yang sudah ditransaksikan akan tampil di sini. Segala aktivitasnya. Nah, kita baca dari mulai di atas dulu. Di sini adalah nilai IHSG-nya lagi naik atau lagi turun. Ini ada frekuensinya, ini ada volumenya, ini ada value-nya, ini ada berapa saham yang naik, ini ada berapa saham yang turun, ini ada berapa saham yang stagnan, dan ini saham yang tidak ditransaksikan karena suspend atau lainnya. Dua kolom ini adalah dua kolom di mana ketika kita ada ketertarikan melihat dari running trade, kita tinggal pilih ya. Misalkan satu MDKA, satu misalkan saya mau lihat BBCA. Nah, seperti itu. Jadi dua menu ini. Datanya sama, adalah Express, IEP, IF, dan High Volume, dan lain-lainnya. Dua menu yang atas dan bawah ini sama saja fungsinya, hanya saja yang bawah lebih spesial. Kenapa? Semua yang kita masukkan di sini akan otomatis masuk ke kolom transaction di sini ya. Misalkan contoh saya masukin Raja, Der. Nah, di sini otomatis akan berubah ya. Di sini otomatis akan berubah emitennya. Tinggal jangan lupa masukin PIN, mau masukin harga di berapa, mau beli contoh mau beli di harga 1770, masukin 10 lot gitu kan, 10 lot. Estimasi berapa banyak biaya yang dikeluarkan 1.770.000, tinggal klik send, oke, buy, selesai ya. Terus kita bisa lihat watchlist yang kita buat. Misalkan di sini contoh watchlist kita mau buat new content. Isinya apa aja? BBCA, BBRI, BBRI, BBNI, BMRI, Brand, PTRO. Nah, seperti itu tinggal kita klik, sukses, otomatis akan muncul di sini. Ya. Menu selanjutnya ada ranking. Nah, ranking ini ada banyak jenisnya. Ada stok gain loser tertinggi sampai terendah, stok yang tidak transaksi, stok frekuensi, baik secara frekuensi, volume, dan value, yang terbanyak sampai dengan yang terkecil, market kapitalisasi, ada broker. Nah, itu teman-teman bisa buka masing-masing. Terus ada search stock, ini ada easy finder, ada easy conditional search yang biasa saya gunakan. Nah, misalkan di sini kita mau lihat analisa berdasarkan easy conditional search, mau lihat yang breakthrough to stochastic, misalkan dengan time frame 10.55, apa aja sih emiten yang sudah terkonfirmasi, tinggal klik load. Dan ini semua adalah yang sudah terkonfirmasi berdasarkan stochastic slow. Jadi teman-teman bisa praktekkan masing-masing di rumah. Ini juga sama,
teman-teman tinggal perhatikan ada candle search misalkan. Saya mau pengen yang doji misalkan. Sorry, yang hanging man. Apa aja emitennya? Nah, ini di bawah ini udah hanging man semua. Yang doji juga apa? Ada di bawah semua ini. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, setelah itu ada order. Nah, order ini ada jenis macamnya. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat ya. Ada power trading itu seperti trading seperti biasa. Watchlist order, order yang sudah kita laksanakan. Fast order itu orderan dengan tampilan yang berbeda. AI Maya ini adalah fitur terbaru yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua. Ada automatic order, ada order booking, dan ini bisa teman-teman coba satu-satu nanti ya. Ada chart and news. Nah, ini teman-teman ada multi chart juga. Ini biasanya untuk teknikal ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini ada indikatornya, ada chartnya, terus juga ada tarik-tarik garis, semuanya ada. Ini komplit sekali. Ada information dari apa? Ada financial statement, ada corporate action news, ada research, ada news, ada trading competition. Ini adalah eventnya Mirai Asset, Navi Reward juga eventnya Mirai Asset. Jadi secara singkatnya, menu-menu unggulan dari Mirai Aset Sekuritas yang bisa saya singkat untuk ada dan tertampil di atas yang biasa saya gunakan di tampilan di sini, yaitu enggak semuanya yang biasa saya tampilkan. Yang pertama ada stock price, ada running trade, ada easy conditional search untuk analisa, ada multi chart, pastinya ada portofolio yang akan nanti saya tampilkan di sini. Menu 0019 yaitu World Market Data. Jadi saya sekalian transaksi saya bisa mantau market luar ya untuk transaksinya. Nah, ini adalah dari semua jenis menu yang tadi saya informasikan untuk yang saya tempatkan sebagai menu favorit adalah di sini. Dan untuk layar kedua biasanya akan saya gunakan untuk matrix mini stock price ya. Jadi saya bisa mantau untuk beberapa emiten sekaligus. Karena kalau misalkan kita lihat di running trade hanya ada dua. Sedangkan watchlist saya banyak. Saya bisa pantau 6. Cara settingnya seperti ini ya. Teman-teman tinggal klik pojok kiri atas ini matrix. Tinggal pilih berapa kolom yang teman-teman mau. Tinggal drag, full screen, selesai. Oke, teman-teman semuanya, itu kesimpulan dari menu-menu yang biasa saya gunakan di HOTS-nya Mirai Aset Sekuritas. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang menu-menu Mirai Aset Sekuritas, tinggal japri aja, nanti akan saya informasikan. Jadi semua menu yang ada di Mirai Aset itu, yang ada di HOTS-nya itu penting semua, hanya saja nggak bisa ditampilkan di bar semuanya kan. Makanya saya ambil, saya asumsikan bahwa ini adalah menu-menu yang wajib teman-teman ketahui terlebih dahulu untuk lebih awalnya. Seperti itu ya. Jangan lupa investasi sebelum menyesal di kemudian hari, and see you. Bye-bye.